Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. MI Kresna is the best. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik SPDB. Tema pertama, buka buku pena kalian halaman 5. Hari ini kita akan belajar tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, atau menerangkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan. Untuk gambar ilustrasi, kita perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, membuat sketsa. Yang ketiga, mewarnai gambar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Buka buku pena kalian halaman 20. Ada 4 jenis gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Gambar dibuat sama dengan objek aslinya. Yang kedua, karikatur. Karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Dalam gambar karikatur ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Bentuknya seringkali terlihat unik dan lucu. Yang ketiga, kartun. Kartun adalah gambar yang mengandung humor. Kartun terlihat lucu dan mengundang tawa. Tokoh kartun sangat bervariasi, bisa berupa tumbuhan, hewan, atau manusia. Yang keempat, gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif banyak dijumpai pada kain batik dan relief. Kita akan mempelajari tentang membuat gambar ilustrasi sesuai dengan tema. Buka buku pena kalian halaman 22. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Misalkan pada gambar karikatur ini, yang pertama saya menentukan temanya yaitu karikatur. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau tema bacaan yang diilustrasikan. Yang kedua, membuat gambar. Untuk membuat gambar, terlebih dahulu membuat sketsa ilustrasi. Jika sketsa sudah jadi, kemudian sketsa dipertegas menjadi gambar jadi. Langkah yang ketiga adalah mewarnai. Untuk pewarnaan bisa menggunakan pensil warna, cat air, spidol, atau krayon. Nah, anak-anak, kita beralih ke subtema yang kedua, halaman 33, tentang gambar cerita pada cover. Cover adalah bagian terluar dari sebuah buku. Cover terdiri dari 3 sisi, sisi depan, sisi belakang, dan punggung cover. Cover yang baik dapat menarik perhatian pembaca agar mau membaca isi buku. Berikut unsur-unsur pada cover. Yang pertama adalah judul menggunakan jenis huruf yang menarik. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, nama penulis. Yang keempat, identitas penerbit. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai dengan isi buku. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Dan yang ketujuh,
identitas buku pada punggung cover. Nah, anak-anak, kita beralih ke halaman 44 tentang ragam gambar pada cover. Ragam cover terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kebutuhan ke buku dan tampilan atau desain. Cover berdasarkan kebutuhan buku, misalnya cover buku pendidikan, buku masakan, dan cover buku cerita. Sementara itu, cover berdasarkan tampilan atau desain terbagi menjadi dua, yaitu cover dengan latar warna sederhana dan jenis huruf sederhana. Yang kedua yaitu cover penuh dengan warna dan gambar. Nah, anak-anak, kita beralih ke halaman 48 tentang menggambar cover. Ayo, ingat kembali unsur-unsur pada cover. Gambar sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama, judul dengan jenis huruf yang menarik. Yang kedua, kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, ada nama penulis. Yang keempat, ada identitas penerbit. Yang kelima, gambar yang menarik. Yang keenam, ada sinopsis isi buku pada bagian belakang. Dan yang ketujuh, ada identitas buku pada punggung buku. Anak-anak, kita beralih ke subtema yang ketiga. Buka buku pulpena kalian halaman 58 tentang pengertian komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dalam adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata biasanya disajikan dalam balon-balon kata. Balon-balon kata tersebut dapat berupa narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Nah, anak-anak, kita beralih ke halaman 68 tentang ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik yang pertama yaitu dibuat untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, dapat bersifat kepahlawanan. Yang ketiga, proporsional. Maksudnya, teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Yang keempat, penggambaran watak secara sederhana. Tujuannya agar pembaca bisa memahami pesan dari cerita. Yang kelima, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Dan yang keenam, mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Anak-anak, kita beralih ke halaman 71 tentang langkah-langkah membuat komik. Untuk membuat komik, langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan tema dan judul komik. Langkah yang kedua, membuat sketsa atau disebut dengan sketching. Sketching yaitu menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. Yang ketiga, memberikan tinta atau disebut dengan inking. Inking adalah penegasan gambar sketsa menggunakan tinta. Yang keempat, memberi warna atau disebut dengan coloring. Coloring yaitu pemberian warna pada gambar yang dilakukan dengan dua tampilan, hitam putih atau banyak warna. Dan yang kelima, membuat teks atau lettering.
Membuat teks dilakukan pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tematik SBDP, tema 1, subtema 1, 2, dan 3. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.